magister agama, magister hukum, Ya Allah. lulusan luar negeri dari perguruan yang tertinggi, selama tidak bisa berpikir bahwa seluruh yang terjadi pada dirinya atau pada alam semesta itu berdasar kasihnya, maka kata Ibnu Athaillah, dia tetap disebut orang bodoh. Ya Allah. Mungkin cerdas intelektual tetapi tidak cerdas di dalam spiritualnya. Mandonna infikaka lutfihi ang qadari wa huwa liqusuri. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof, pada pagi hari ini, Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka min ni'matin fa min Allah. Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat. Saya masih diberikan hidup sampai pagi ini. Alhamdulillah. Wal asri, demi waktu, bahwa kehidupan itu walaupun hanya 1 menit itu nikmat yang tidak bisa ditukar dengan miliaran rupiah. Ya, Allah, 1 menit. ya 1 menit itu seperti itu ya. Maka kita bersyukur diberi umur panjang sampai hari ini. Bagi yang sudah wafat pun ya bersyukur ya, bersyukur karena diambil Allah dalam keadaan tetap menjadi muslim yang baik. Allah. Mumpung belum berubah menjadi orang yang tidak baik, maka Allah mengambil dulu. Nggih. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa orang itu akan lebih baik. Jadi apapun, makanya ini ya, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu yang memberikan hidup ataupun mati itu ya semuanya itu untuk menguji kamu, untuk supaya tetap bersyukur. Jadi diberi hal-hal yang menyebabkan kematian ya sudah disyukuri saja, itu bagian dari Allah. Masya Allah. Kita tidak mengerti sebenarnya apa yang dikehendaki Allah, tapi kita husnudzon saja. Kita husnudzon saja, berbaik sangka terus kepada Allah bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu berdasarkan kasih-Nya. Allahu Akbar. Saya ulang, segala sesuatu, semua keputusan Allah itu berdasar kasih-Nya. Ada orang yang tiba-tiba jam 6 masih bisa melihat, jam 6:30 agak kabur, jam 7 bisa melihat, jam 6:30, jam 7:30 agak kabur, jam 8 tiba-tiba sudah tidak bisa melihat lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya itu memang Allah memberi begitu, harus diyakini, bukan karena apa-apa ya, memang karena Allah mencintai. Nggih. Siapa tahu bahwa kalau tidak dibutakan ya nanti justru ujungnya masuk neraka karena selalu melihat hal-hal yang tidak baik. Nggih. Dulu hal-hal yang tidak baik itu harus keluar rumah ya, lihat sesuatu yang tidak baik dulu ya. Dulu harus di depan televisi kalau lihat sesuatu yang tidak baik. Sekarang dalam keadaan di WC pun itu bisa melihat sesuatu yang tidak baik. Ya Mata Allah. kita. Dan dulu kalau melihat wanita yang tak berbusana itu harus ke Pantai Kuta sana. Iya. Ya toh? Iya. Ya. Sekarang setiap detik pun kita bisa melihat. Ya, Masya Allah. Maka kemudian Allah memberi begitu ya, wallahu a'lam. Allah itu paling tahu. Apa sebenarnya yang dikehendaki Allah itu apa? Wallahu a'lam, tapi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu diberikan Allah atas dasar kasih-Nya. Itu pasti ya, Prof ya. Pasti diyakini, pasti saja. Pasti saja. Iya. Ya orang dulu dalam sejarah ada orang yang dia ini menyimpan uang banyak, Mas. Tujuannya itu saya ingin
beli kuda yang bagus Nggih. supaya saya bisa memperjuangkan agama Allah begitu. Masya Allah. Iya. Ya berjuang akhirnya bisa beli kuda yang terbaik, Nggih. termahal, Nggih. termahal. Ini ingat saya terjadi pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah. Karena dia tahu betapa besarnya pahala memberikan dana untuk kepentingan fisabilillah dan Iya. betapa mulianya orang-orang yang menumpahkan darah demi surga itu begitu. Nggih. Dia akhirnya dia orang miskin, dia menyimpan terus sampai berpuluh-puluh tahun sampai bisa beli kuda hitam yang bagus. Iya. Orang di kampung melecehkan, goblok, rumahnya saja masih reot. Ya toh? Iya. Mestinya kan beli lahan untuk rumah atau untuk membelikan masa depan anaknya gitu. Nggih. Nggih. Tahu-tahu beli gitu. Semua orang melecehkan. Bodoh lah begitu. Kok konsumtif gitu. Tapi Allah tahu hatinya. Oh, iya. Orang tidak tahu apa yang dalam hatinya. Nggih. 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 Ya pekerjaan orang kan ya begitu itu. Beli kuda yang akhirnya seneng toh. Berarti saya bisa ikut perang nanti. Iya. Ternyata subuh Nggih. itu Kak maklum rumahnya kan belum baik toh. Iya. Kuda itu hilang. Allah. Masya Allah. Kuda itu hilang. Jadi di kandangnya itu hilang. Iya. Iya. Nah ini musibah atau anugerah itu. Tapi dia mengatakan, ya kuda saya hilang. Saya tahu saya sedih. Iya. Tapi saya harus berpikir bahwa ini adalah kasihnya Allah. Titik. Kasihnya Allah itu ya, Prof. Ya, Ya. itu kasihnya Allah. Ya. Ini kasihnya Allah. Sudah seminggu lah lebih itu. Nggih. Kuda hilang, dia anaknya yang menangis, dia yang menangis. Karena itu nyimpannya bertahun-tahun, Mas. Iya. Iya. Nggih, Prof. Ini kasihnya Allah. Tiap berontak. Kenapa? Wong niat saya itu baik. Nggih. Kan untuk perjuangan. Dan masa Allah tidak tahu bahwa saya ini nyimpannya sedikit-sedikit. Masya Allah. Sedikit-sedikit. Ya, mau berontak enggak. Diyakini lagi ini kasihnya Allah. Ya Allah. Dia saya yakin bahwa dia ini juga tahu tentang rumus kasih Allah itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, penulis buku Al-Hikam. Nggih. Man dhanna infika kalutfihi an qadari fahiya liqusuri nadhari. Tirukan saya, Mas ya. Ya. Man dhanna infika kalutfihi infika kalutfihi an qadari angkodari fahuwa liqusuri nadhari. nadari. Artinya siapa yang tidak bisa meyakini bahwa apapun yang terjadi enak tidak enak, Iya. siapapun yang tidak bisa meyakini enak atau tidak enak itu adalah kasihnya Allah, ya, rahmatnya Allah. Fahuwa liqusuri nadhari, maka dipastikan bahwa orang itu tidak cerdas. Ya Allah, astagfirullah. Ya. Jadi kita ini walaupun bergelar banyak, Mas Ishak ya, Iya, Prof. Mas Ishak juga dari S1, S2, teman-teman ada S3, tapi itu cerdas, tapi dalam hal-hal tertentu itu dipandang bodoh. Ya Allah. Karena tidak berhasil merubah mindsetnya bahwa ini adalah kasih. Iya. Iya. Lalu Mas, itu betulkah itu kasih Allah? Setelah beberapa minggu tidak pulang, Iya.
subuh hari, pada waktu subuh dia keluar ke kandang kuda itu. Nggih. Kok terdengar suara kuda begitu banyak di Kandangnya. di kandang itu. Nggih. Kuda itu begitu banyak, tidak hanya satu, itu puluhan di situ. Allahu Akbar. Nggih. Ternyata kuda itu lari ke hutan dan kuda ini bisa membawa Banyak kuda. banyak kuda. Ya astagfirullah. Gitu. Iya. Orang teriak lagi, kaya betul ya kamu ya. Nggih. Setelah kehilangan kuda kok sekarang justru bisa beli kuda sekian banyak. Nggih. Masya Allah. Nah dia tanya lagi dalam hati, kok saya diberi kuda banyak, ini sebetulnya ini cobaan atau rahmat ini? Paham toh? Iya. Jangan-jangan ini diberi kuda yang banyak justru saya nanti sombong, saya ini dan seterusnya. Iya. Tapi enggak lah, ini pokoknya itu Kasih kasih Allah. Masya Allah. Iya. Nah saya Mas Ishak, Nggih. seluruh pendengar yang soleh dan solihah, ya Allah, pemirsa melalui streaming yang sangat saya hormati, ayolah, sisa hidup kita itu masih ada sekian hari, ya, sekian bulan, mungkin sekian tahun. Sekarang belajarlah seperti pemilik kuda tadi itu. Ya Allah. Apapun yang terjadi itu yakini, belajarlah, tidak nunggu ada musibah. Nggih. Tapi setiap hari yakinkan bahwa Allah itu memang Maha Pengasih, dan itu kita sudah diajari sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan kita ini diajar bahwa Tuhanmu itu segala sesuatu itu dasar kasihnya. Masya Dasar Allah. kasihnya. Nggih. Nah, itu sebagai mukadimah, ya. Sebagai mukadimah tentang pentingnya kita jadi orang yang cerdas. Jadi gelarnya profesor, doktor, insinyur, PhD, Nggih. Master of Science, Magister Agama, Magister Hukum, Ya Allah. Nggih. lulusan luar negeri dari perguruan yang tertinggi, selama tidak bisa berpikir bahwa seluruh yang terjadi pada dirinya atau pada alam semesta itu berdasar kasihnya, maka kata Ibnu Athaillah, dia tetap disebut orang bodoh. Ya Allah. Nah, Ya. mungkin cerdas intelektual tetapi tidak cerdas di dalam spiritualnya. Mandonna infikaka lutfihi ang qadari wa huwa liqusuri nadhar. Masih tetap Ibnu Athaillah. Saya masih siapapun lah ya, yang namanya manusia itu disebut dhaif. Nggih. Bahkan Nabi pun itu disebut dhaif. Selevel Nabi itu, Bro. Iya, karena dalam Al-Quran wa kanal insanu dha'ifa, Masya Allah. dan adalah manusia itu dhaif. Dhaif itu punya banyak kelemahan. Itu kita punya kelemahan. Kita kalau kurang makan sakit kan berarti lemah. Iya, Bro. Laras, Bro. Lemah. Yang tidak dhaif hanya satu, Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Dhaif. Nggih. Ya kalau kita jalan sampai sekian ratus kilo kan juga lelah. Lah berarti kan dhaif. Iya, Bro. Kalau kita capek kan ngantuk dan tidur, Nggih. berarti dhaif. Nggih. Lah Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Wala ya'udu hifdhuhuma, dan Allah tidak pernah lelah untuk mengurus bumi dan langit. Urusan bumi kan banyak toh. Ya Allah. Urusan bumi itu banyak, Oke. urusan langit banyak, dan itu Allah bekerja terus. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan itu Allah tidak pernah lelah. Berarti Allah itu tidak dhaif. Nggih. Tidak dhaif. Kita bisa ditipu orang, itu dhaif. Ya. Nggih. Lalu kita kadang-kadang malas Itu ibadah, juga. ya dhaif. Kita kadang-kadang tidak kuat menahan hawa nafsu, ya dhaif.
Paham toh? Nggih, Oke, nggih. sekarang saya ingin menunjukkan ini kabar gembira. Nggih. Ini kabar gembira. Bergembiralah, Allah tahu bahwa kita ini dhaif. Masya Allah. Nah, oleh karena itu Allah tidak menuntut banyak. Nggih. Nggih, Prof. Ya. Terus. Allah tidak menuntut banyak. Kita disuruh setelah sholat baca hamdalah berapa kali? 33 kali. 33 kali, Prof. Itu pun tidak harus. Iya. Mengapa? Ya karena manusia itu dhaif. Manusia itu lemah. Ya Allah, astagfirullah. Ya. Nggih. Kalau mau ada waktu bisa hanya 33, ya silakan. Sholat pun itu sehari berapa kali? 5 kali. 5 kan? kali, Prof. Mengapa tidak 50 kali? Loh. Karena Allah tahu Manusia doa itu lemah, dhaif. Ya Allah. Nggih. Karena dhaif, maka Allah tidak menuntut banyak-banyak. Nah ini. Nggih. Dhaif, maka Allah mudah mengampuni. Ya Allah. Karena manusia tidak kuat istighfar sampai setahun, 2 tahun, gitu. Nggih. Ya. Maka Allah kemudian memberi sesuatu yang sedikit tapi bisa mengampuni semuanya. Contohnya kayak puasa Arafah yang Nggih. kemarin saya terangkan. Siapa yang puasa Arafah itu diampuni dosanya tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Perhatikan. Ya toh? Iya. Mengapa kok begitu, kok pakai pahala pengampunan 2 tahun? Karena manusia Doa. dhaif. Allah. Ya. Masya Allah. Nah, ya banyak hal lah gitu. Karena manusia itu tidak kuat, ada sehat, ada sakit, kuat berdiri dan tidak kuat berdiri, maka Allah tidak menuntut. Ya enggak berdiri, ya duduk saja. Mengapa kok diizin duduk? Ya karena Allah tahu bahwa manusia itu Dhaif. Ya Allah. Nggih. Nah, ini penting ya. Jadi ini kabar gembira. Bersenanglah dengan berita gembira ini. Seperti yang dikatakan oleh Syekh yang sama, Ibnu Athaillah, mengatakan, ulangi saya Mas. Nggih. Alima wujudat dha'fi ad-dha'fi minka faqallala faqallala a'dadaha a'dadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadli fakaththara amdadaha. Masya Allah. Ini untuk menghafalkan tuh berbulan-bulan ini Mas. Iya, Prof. Mengapa saya senang menghafal? Karena senang sekali. Ini berita gembira. Nggih. Alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha. Karena Allah tahu kelemahan manusia. Faqallala a'dadaha. Maka Allah tidak banyak menuntut. Harus begini. Nggih. Masya Allah. Tahajud enggak wajib lah, kasihan dia itu nanti bisa kerja kan, esok hasilnya kerja. Lalu dia baru pulang kerja itu jam 10 malam. Nggih. Jam 10 malam baru pulang. Kalau dituntut gimana? Iya, ya Allah. Ya, mengapa kok begitu? Ya, alima wujudat dha'fi minka. Karena Allah tahu Anda lemah. Sebagai gantinya, fakaththara amdadaha. Maka Allah kemudian memperbanyak pahala dan memperbanyak ampunannya. Masya Allah. Nggih. Memperbanyak pahala. Maka akhirnya kemudian siapa yang bekerja lalu berhasil memberi keluarganya itu pulang hanya membawa segelas air putih. Iya. Allah kemudian memberikan pahala berlipat-lipat itu. Masya Allah. Mengapa? Ya karena Allah tahu orang itu lemah. Allah mengurangi tuntutannya, lalu memperbanyak Pahala. anugerah dan ampunan dan pahalanya itu. Masya Allah.
Justru do'fi ini adalah anugerah ya Prof ya bagi kita. Ya iyalah, ya itu Allah tahu. Iya. Kita tahu bahwa Masya Allah, alhamdulillah, kita seringkali ngerem bicara ya yang tidak berguna. Di buku saya 60 menit terapi salat pagi ya. Bagi yang belum punya buku-buku saya ya, segera hubungi Mbak Zaro. Terutama yang terbaru ya Prof ya. Ya, yang ini dulu terapi salat pagi itu di situ ada kata-kata. Ya banyak hal yang bisa disampaikan di situ ya. Juga buku yang baru yang ini saya anjurkan supaya nanti kajian kita berikutnya sudah pakai pedoman itu. Alhamdulillah kemarin sudah datang. Alhamdulillah Sudah datang. Kita cetak 3.000. Masya Allah. Berbagi damai melalui sholawat Nabi. Ya, itu sudah datang. Jadi Allah tahu tentang kelemahan kita. Kemudian Allah memperbanyak anugerah kepada kita. Ya, subhanallah. Ini kemurahan Allah yang luar biasa bagi kita semuanya. Senanglah kita senang. Contoh kita menahan. Nah ini yang saya sebut di buku itu. Ya, kata ulama besar itu. Saya ini kalau disuruh puasa di Arab Saudi sana, ya. Yang itu 50 derajat panasnya dan saya harus tinggal di padang pasir. Gitu. Puasa tinggal di padang pasir dengan panas 50 derajat. Masya Allah. 55 derajat. Katanya, aku suruh puasa setahun saya bicara yes. Saya sanggup. Yang tidak sanggup adalah saya menghindari perkataan yang tidak baik dalam sehari. Masya Allah, kok bisa begitu ya Prof? Ya berat memang. Kata yang tidak berguna kan tidak boleh. Nah ini kan lemah kita, tapi Allah memaafkan. Dengan berkumur Allah memaafkan dosa lewat mulut. Ya Allah. Mata kita ini melihat wanita yang cantik, merasa ada sesuatu keindahan, Masya Allah, padahal itu dosa. Ya toh Mas. Tapi sering juga kebablasan atau tiba-tiba melihat laki-laki yang tampan, ngomong yang tidak manfaat di WA, di macam-macam di Instagram, menampilkan gambar yang itu ada maksud menunjukkan kekayaan dan sebagainya, itu yang tidak boleh, tapi sering kita lakukan. Tapi itu kemudian ya kata Allah, ya maklumlah dia memang lemah. Ya kalau ya gitu Allah. Ya saya maafkan, tetap saya berikan hidayah kepadanya. Nah ini alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka an fadlih fakaththaro amdadaha. Allah tahu kita punya kelemahan, lalu Allah tidak menuntut banyak-banyak, dan Allah tahu tentang kebutuhan kita, tentang akhirat itu butuh tentang sangu yang banyak, ampunan dan rahmat, maka aku perbanyak ampunan, aku perbanyak rahmat. Masya Allah. Terimalah kabar gembira ini hari Jumat. Allahu Akbar. Baik, saya kira itu. Nanti saya khutbah di Masjid Al-Hidayah Ketintang. Oh, Ketintang sini Pak. Ketintang ya, saya sampaikan sebentar saya tunjukkan mana nih ya. Alamatnya barangkali nanti ada yang ikut hadir juga di sana. Oh ini Ketintang Baru 15 nomor 20. Okay. Ketintang Baru Gang 15 nomor 20, masuk lewat Gang 11. Gang 15 ya. Nanti saya khutbah di sana. Insya Allah nanti kalau tidak ganti judul di tengah jalan ya, judulnya itu gantinya ketauladanan diplomasi Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah.
Masya Allah. Ketauladanan diplomasi Nabi Tapi pada perjanjian perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Ya Allah, nggih. Itu ya. Saya mohon maaf. Iya, Prof. Ini tolong dicek di luar sudah ada yang jemput tak? Iya, Prof. Ya, pendengar yang sangat saya muliakan, saya ulang supaya ingat ya, berita gembira, senang sekali. Jadi Allah itu tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Ya, faqallala adada. Allah tahu tentang kelemahan kita, kemudian Allah mengurangi tuntutannya kepada kita, dan Allah tahu tentang butuhnya kita tentang keselamatan akhirat. Maka kemudian Allah memperbanyak pahala, melipat gandakan pahala, dan kemudian memperbanyak ampunan ya. Masya Allah. Cobalah sekarang kalau kita bersedekah 1.000 itu dihitung 700.000. 70 kali ya, Prof ya. Masya Allah. 1.000 itu dihitung 700.000. 700 kan? Iya, Nggih. kurang apa? Baca sholawat sekali, ya kan? Ya Allah. Dibalas Allah berapa itu? 10 kebaikan. 10. Itu Ya, karena kita doif itu ya, Prof ya. Baik. Ya Allah. Nggih. Baik, itu kalau mau belum ada yang jemput, sudah ada yang jemput ya. Saya mohon maaf. Nanti silakan dilanjutkan dengan Mas Ishak. Saya ada acara di UIN pagi ini, saya harus ke kampus karena ada ini tumpengan ini Mas, tumpengan hari ulang tahun UIN yang ketitik-titik. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya lihatkan dulu sih ini sebentar supaya tahu, tak syukur. Yang ke berapanya ya, Prof? Iya, yang keberapanya ini. Oh, sebentar. Jadi hari ini ada tasakuran ya. Masya Allah. Jadi saya disuruh datang ya. Datang. Bentar. Ini 58. 58 ya, Prof ya. Masya Allah. Nggih. Ya, melalui radio ini kita doakan ya seluruh pemimpin ya yang memimpin dan yang punya jasa untuk mendirikan UIN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Amin. Allah tahu tentang kelemahan pemimpin UIN. Ya. Allah tidak menuntut banyak-banyak, tapi Allah memperbanyak ampunan dan rahmatnya. Begitu, sampai jumpa lagi. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Terima Demikian, kasih, Prof. ya, terima kasih pada Mas Ishak dan kepada seluruh pendengar setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.